Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Dan sebelumnya Bapak mohon maaf sekali. Kan seharusnya jadwal GCR kalian tuh hari Selasa ya, hari Selasa. Nah, jadi Bapak untuk memberikan materi pada hari ini untuk mengejar materi yang sekarang ini Bapak sampaikan yang di beda kelas. Ya, jadi kan Bapak kan waktu di sekolah Bapak mengajar di kelas 3B saja. Nah, jadi kan untuk yang kelas 3-nya tidak Bapak ajar gitu. Jadi Bapak mengajarnya pakai video ini gitu ya. Oke. Jadi video ini Bapak buat untuk menyampaikan materi sebelum UTS dimulai seperti itu ya. Jadi untuk materi terakhir ini insya Allah masuk ke dalam soal-soal nanti ya. Jadi harus kalian pelajari ya, harus kalian pelajari pokoknya. Kalian harus belajar yang rajin di rumah agar mendapatkan nilai UTS yang bagus gitu ya. Ya baik, untuk materi pada hari ini bisa dibuka pada halaman 71 ya. Jadi 71 silahkan dibuka ya. Halaman 71 silahkan dibuka ya. Nih 71. Ya baik, di situ ada kisah Nabi Soleh. Kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh. Oke, Nabi Soleh. Ini Bapak jelaskan sedikit ya. Ya, Bapak baca. Nabi Soleh alaihissalam ya, yang halaman 71 silahkan disimak bagi kalian. Nabi Soleh alaihissalam adalah putra dari Ubaid bin Masih. Nabi Soleh alaihissalam masih keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam berasal dari kaum Samud ya. Kaum Samud adalah kaum yang hidup dengan makmur, namun mereka menyembah berhala dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Soleh alaihissalam diutus Allah ya untuk berdakwah pada kaum Samud. Nabi Soleh alaihissalam mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum Samud menolak, bahkan tidak percaya bahwa Nabi Soleh alaihissalam adalah utusan Allah. Seperti itu ya. Nah, jadi Nabi Soleh ini adalah putra dari Ubaid bin Masih. Nah, nama ayahnya adalah ini ayahnya. Ayahnya namanya Ubaid bin Masih. Ubaid bin Masih. Iya, Ubaid bin Masih. Nabi Soleh memiliki keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ya, Nabi Nuh adalah nabi ketiga. Nabi ketiga dalam Islam itu mempunyai, Nabi Soleh itu berasal dari keturunan Nabi Nuh ya. Jadi misalnya ini Nabi Nuh nih. Ini Nabi Nuh. Nah, jadi ke bawah ini masih keturunan. Jadi Nabi Soleh. Nah, seperti itu ya. Ya, baik. Nah, jadi Nabi Soleh itu berasal dari kaum Samud ya, namanya kaum Samud. Jadi gini tulisannya. Samud. Kelihatan ya? Iya. Nah, terus kaum Samud adalah kaum yang hidup dengan makmur. Hidup dengan makmur artinya dia memiliki kesejahteraan gitu ya. Entah dari pertaniannya, dari keuangannya, dari ekonominya. Mereka semuanya hidup enak di kaum itu. Jadi semua itu terpenuhi. Ya, terpenuhi kebutuhan hidupnya, terpenuhi kebutuhan anaknya, terpenuhi seperti itu. Tapi, nah kaum Samud itu tidak mau menyembah Allah seperti itu. Jadi mereka hidup makmur, hidup bahagia, tapi tidak menyembah Allah. Nah itu jangan sampai kita seperti itu ya, naudzubillah. Nah oke. Jadi maka Nabi Soleh itu diutus. Nabi Soleh diutus di kaum Samud ya, yang mereka kaum Samud itu adalah kaum yang bahagia atau kaum yang sejahtera seperti itu, tapi nggak menyembah Allah. Nah Nabi Soleh datang. Nah, Nabi Soleh datang ke kaum Samud itu ya, diutus oleh Allah ya untuk menyebarkan agama Allah, yaitu Islam seperti itu. Tapi kaum Samud tidak mau. Dia lebih memilih untuk menyembah patung. Nah, patung atau berhala seperti itu ya, patung atau berhala seperti itu. Nah, jadi kaum Samud itu lebih memilih ya Allah dibandingkan, lebih memilih patung dibandingkan Allah seperti itu, kebalik tadi. Nah, jadi Nabi Soleh sudah berdakwah ya, sudah berusaha berdakwah, tapi kaum Samud itu sangat menolak dengan ajaran tersebut. Nah, jadi kaum Samud
itu lebih memilih patung atau berhala ketimbang Allah, seperti itu. Ya, oke, kita lanjut ke bagian 2. Unta betina Nabi Soleh alaihissalam. Oke, jadi ini kita membahas unta. Nah, unta ya, unta betina Nabi Soleh alaihissalam. Bacakan, silahkan disimak ya bagian di rumah. Oke, kaum Samud menantang Nabi Soleh untuk membuktikan kenabiannya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat pada Nabi Soleh alaihissalam. Atas izin Allah, Nabi Soleh bisa mengeluarkan seekor unta betina yang muncul dari sebuah batu. Ya, Nabi Soleh alaihissalam berpesan agar untanya tidak diganggu dan dibiarkan mencari makanan dan minumannya sendiri, seperti itu. Jadi Bapak jelaskan. Iya, Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan sedikit. Nah, jadi kaum Samud ini gara-gara dia menolak, dia menantang Nabi Soleh. Ya, menantang. Jadi bisa apa sih kamu Soleh gitu kan? Bisa apa kamu? Aman, tunjukkan kehebatanmu, mana buktimu sebagai nabi, seperti itu. Nah, maka Nabi Soleh diberikan mukjizat pada Allah, ya, itu mengeluarkan unta betina pada sebuah batu. Ini sangat tidak masuk akal ya. Kalau misalnya kita berpikir di akal kita sendiri ya, itu sangat tidak masuk akal. Bayangkan ini batu tapi keluar unta, seperti itu sangat tidak masuk akal di pikiran ya. Tapi harus bisa, itu ya, mukjizat itu tidak dicerna di akal, tapi harus diyakini pakai iman, seperti itu. Jadi kita harus mengimani mukjizat itu memang ada, seperti itu. Mukjizat memang terjadi pada nabi-nabi sebelum kita. Ya, nabi-nabi yang dulu-dulu seperti itu ya, entah Nabi Soleh yang kita pelajari ini, Nabi Nuh, Nabi Muhammad gitu. Itu mereka semua memiliki mukjizat dan kita mempercayainya, kita meyakininya dengan iman. Jangan pakai akal, karena kalau pakai akal tidak sampai ya, karena itu memang di luar akal manusia. Jadi memang harus diyakininya dengan hati. Oke, kembali lagi ke mukjizat. Sebentar. Kembali lagi ke mukjizat ya. Jadi bisa mengeluarkan seekor unta betina yang muncul dari sebuah batu. Misal ini batu ya, ini batu gitu ya. Nah, batu tapi muncul unta betina. Unta gimana bentuknya unta? Nah, gini ya. Oke. Ini buntutnya. Nah, atau muncul nih unta nih dari batu ini. Atau muncul. Nah, ini kan susah dipercaya seperti itu ya kan. Nah, ini unta ya. Ini anggap aja unta gitu. Nah, ini. Oke. Nah, gitu ya. Ini unta. Jadi ini batu, ya ini batu. Nah, tapi muncul unta. Ya kan? Jadi kan tidak masuk akal ya seperti itu. Jadi tidak masuk akal seperti itu. Nah, tapi kita harus meyakininya dengan iman kita. Jadi kita harus percaya karena itu memang mukjizat dari Allah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Melihat mukjizat Nabi Soleh, kaum Samud tetap durhaka dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kaum Samud tidak senang dengan keberadaan unta tersebut. Akhirnya salah satu pemimpin kaum Samud membunuh unta Nabi Soleh. Nah, tadi kan Nabi Soleh berpesan ya, kalau misalnya dia misalnya dia mengeluarkan unta ini, dia berpesan kepada kaumnya agar untanya ini tidak diganggu dan biarkan dia mencari makanan dan minumannya sendiri. Tapi gara-gara atau kaum Samud ini tidak percaya dan tidak senang dengan keberadaan unta yang dimukjizatkan Nabi Soleh tadi ya. Nah, jadi pemimpin kaum Samud, pemimpin kaum Samud itu membunuh unta ini. Nah, jadi unta ini dibunuh sama pemimpin kaum Samud gara-gara tidak senang dengan keberadaan unta ini. Oke. Sebaliknya, silakan dibuka halaman sebaliknya ya, dibaliknya. Nah, jadi apa tadi? Kaum Samud akhirnya salah satu pemimpin kaum Samud membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam dan menantang diturunkan azab Allah pada mereka semua. Wah, ini sangat berbahaya sekali ya. Karena kaum Samud ini sudah menentang Nabi, lalu dia menantang Allah. Waduh, ya ini sangat berbahaya sekali ya. Itu jadi jangan sampai ya kalian. Itu naudzubillah sekali bagi kita semua, bagi kita terutama umat Allah.
Nabi Muhammad seperti itu. Jadi menantang Tuhan azab oleh Allah kepada mereka. Waduh, habis dibunuh unta Nabi Soleh, ya, terus dia menantang Allah lagi nih, gitu, menantang Allah lagi agar diturunkan azab. Saking tidak percayanya ya, gitu, saking tidak percaya kepada Allah dan dan kepada Nabi yang diutus oleh Allah. Seperti itu. Berarti kaum Samud itu berarti keras kepala sekali. Nah, saking kerasnya menantang Nabi lalu menantang Allah, waduh, itu tidak boleh ya. Seperti itu. Oke, lalu yang terakhir, nah, azab bagi kaum Samud. Nah, setelah ditantang tadi oleh oleh kaum Nabi Samud, kaum Samud ya, maaf Bapak agak salah kata terkadang gitu. Oke, nah jadi setelah kaum Samud menantang ya, Allah agar menurunkan azab, beneran diturunkan Allah, beneran disiksa Allah pada saat itu juga. Nah, itu jangan jangan sampai ya. Oke, azabnya apa? Oke, kita baca pada halaman 72, disimak, silakan. Azab bagi kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi janjinya dengan menurunkan azab atau hukuman bagi kaum Samud yang durhaka. Menghukum mereka dengan suara dari langit yang sangat keras ditambah gempa bumi yang dahsyat. Kaum Samud pun akhirnya hancur dan binasa. Itulah bukti janji Allah selalu benar. Siapa saja yang ingkar pada Allah, maka Allah akan menurunkan azab kepada mereka. Seperti itu ya. Nah, jadi gara-gara Allah ditantang nih sama kaum Samud, jadi Allah betul-betul menurunkan azab bagi mereka. Betul-betul menurunkan azab bagi mereka ya. Gara-gara ini kaum Samud ini betul-betul keras kepala, dia menantang sekali. Nah, diturunkan Allah dengan suara dari langit yang sangat keras. Wah, ini walau-walau ya bagaimana suaranya, tapi suara dari langit yang sangat keras. Waduh, itu berarti sangat betul-betul berisik ya, betul-betul mengganggu pendengaran manusia. Nah, ditambah dengan gempa bumi yang dahsyat. Nah, udah tadi datang dari suara dari langit yang saking kerasnya sampai mengganggu telinga orang-orang. Ini ditambah lagi pakai gempa bumi pada saat itu juga. Wah, ini luar biasa seperti itu ya. Azab Allah memang luar biasa bagi kaum yang membangkang seperti itu. Nah, kaum Samud pun akhirnya hancur dan binasa. Jadi sekali Allah menurunkan azab, hilang. Kaum Samud hilang peradabannya, manusia-manusianya, umat-umatnya, bangunan-bangunannya itu hilang semua. Runtuh, hancur seperti itu. Ya, gara-gara mereka tadi menantang Allah untuk menurunkan azab. Wah, itu sangat berbahaya sekali ya, seperti itu. Oke. Itu. Ini yang terakhir, itulah bukti bahwa janji Allah selalu benar. Siapa saja yang ingkar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka. Nah, jadi pesan-pesannya di sini adalah yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah bersabar terhadap semua cobaan Allah. Nah, jadi contohnya Nabi Soleh tadi, dia berusaha mendakwahi kaum Samud, tapi dia malah mendapat cemoohan atau olok-olokan gitu ya, bahasa kita kan olok-olokan, hina-hinaan seperti itu. Tapi Nabi Soleh tetap bersabar untuk menjalankan amanahnya dari Allah seperti itu, amanahnya sebagai nabi ya tentunya. Lalu yang kedua ada tetap berusaha dan pantang menyerah. Nah, tetap berusaha dan pantang menyerah. Jadi Nabi Soleh betul-betul bersungguh-sungguh harus berusaha terus menjalankan amanah Allah dan juga menegakkan agama Islam. Nah, dia tetap berusaha dan pantang menyerah seperti itu. Lalu yang ketiga ada berdoa dan yakin kepada Allah. Jadi Nabi Soleh hanya berdoa supaya diminta kesabaran dan dia harus yakin kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa. Seperti itu ya. Jadi Allah itu maha segala-galanya, Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui ya, seperti bahasan kita tentang Asmaul Husna itu tentang Allah semua. Ya, jadi Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui dan maha perkasa. Jadi makanya saking perkasanya Allah nih menghancurkan kaum Samud, yang kaum Samud ini kaum yang makmur seperti itu ya. Kaum yang makmur, kaum yang kaya, tapi Allah maha perkasa. Allah mempunyai sifat yang maha perkasa, dilenyapkan semua, dihancurkan semua dengan apa tadi? Dengan suara keras yang dahsyat yang datang dari langit seperti itu, lalu berbarengan dengan gempa bumi, udah hilang semua kaum Samud seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi bahasan kita hari ini
Oke, jadi bahasan kita hari ini adalah tentang Nabi Soleh alaihissalam. Ya, silahkan dipelajari ya di rumah, dipelajari apa-apa aja yang perlu. Ya, dia alur ceritanya ya itu dipelajari bagi kalian. Entah nama ayahnya, ya nama apa, mujizat apa yang di Nabi Soleh seperti itu. Lalu azab apa aja. Pokoknya dipelajari lah ya. Dipelajari. Ya, mungkin itu aja, sekian pada pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga tetap semangat kalian belajar di rumah, dan juga raihlah nilai yang bagus, itu pesan Bapak tentunya. Raihlah nilai yang bagus waktu UTS nanti ya. Raih nilai yang bagus, bagus-bagusnya pokoknya. Kalian harus tetap membanggakan orang tua kalian ya. Biarkan orang tua kalian bangga, lalu orang tua mendoakan keberhasilan bagi kalian. Seperti itu ya. Oke, itu saja dari Bapak pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tetap semangat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.